warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun waktunya. Sami-sami. Ini saya tanya berkaitan dengan bab ini Ustaz, apa? Warisan. Bab warisan. Yang beberapa waktu yang lalu pernah atau sempat disampaikan oleh Ustaz. Mungkin ini secara maknanya saja yang perlu saya tanyakan. Jadi warisan itu kan kalau untuk anak laki mendapatkan dua gitu. Kalau perempuan mendapat satu Untuk gendongan. Nah, pada saat saudara, ada dua saudara mungkin ya, satu perempuan, satu laki. Pada saat saudara yang perempuan ini dia orang-orang tergolong beruntung. Ya, sementara yang laki itu kurang beruntung. Pada saat pembagian warisan itu, Maksudnya beruntung kurang beruntung? beruntung itu maksudnya kaya. Sementara yang tidak beruntung itu kategori miskin. Nah, pada saat pembagian warisan itu tentu yang beruntung, kalau yang beruntung perempuan, terus yang tidak beruntung yang laki-laki, perempuannya insya Allah mungkin ikhlas. Wah iya dah, itu adik atau kakak ya, katakan yang laki itu selayak lah kalau mereka dapat dua, karena bisa untuk, mungkin kalau dia punya hutang bisa untuk bayar, mau buka usaha juga bisa dimulai gitu. Sementara kalau yang beruntung itu yang laki, yang perempuan yang tidak beruntung, tentunya menjadi sebuah ketidakadilan rasanya gitu. Seperti ini, wah enak sekali itu, sudah kaya dapat dua. Sementara yang miskin dapat satu. Wah, mau bayar hutang juga susah, kurang, mau usaha juga kurang. Nah, tentunya pembagian warisan itu dua ataupun satu ada makna dan tujuannya di dalam syariat Islam itu. Nah, tentunya ini yang perlu kita butuh penjelasan terkait dengan makna kenapa laki-laki itu mendapat dua, kenapa perempuan mendapat satu. Itu yang berkaitan dengan pembagian warisan yang sifatnya harta. Terus juga pertanyaan berikutnya adalah pembagian warisan yang sifatnya hutang. Nah, itu bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Sifatnya hutang? Hutang, ya. Jadi orang tua punya hutang, tentunya kan mereka juga mewariskan kepada anak-anaknya itu. Oh, marisi hutang. Iya, seperti itu. Nasib. Oke, demikian Ustaz. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zain atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Ini ada Yai Hasan mestinya nih, karena ahlinya untuk kalau jawab ya semakin kurang pas, ditutup kalau tak ngoten mawon, ditutup mawon nggih. Pertama, semua apa yang datang melalui syariat kita harus sami'na wa ata'na. Niku makna ibadah. Ya, kenapa sholat harus wudu? Sudah syariatnya ngoten. Niku luwih saya daripada nyari hikmahnya, walaupun oleh ulama disebutkan hikmahnya. Oke, makanya ada istilah dalam ilmu agama ta'abudiyun, ya. Memang seperti ini kita harus menyembah kepada Allah. Apalagi terkait tentang urusan warisan, ini yang mengatur semuanya adalah Allah. Ada dua hal yang menangani langsung dari Allah. Pertama tentang warisan, yang kedua tentang penerimaan zakat. Tentang zakat, innamas sadaqatu lil fuqara, ini semua yang ngatur Islam. Termasuk juga urusan warisan, lidzakari mithlu hadzil unthain. Itu tidak bisa direkayasa model apa saja, tidak bisa. Alasannya karena ini hubungan dengan uang. Menungso niku nek ngerti duit ya nopo.
Mripate ya napa jarene? Oh, kompak jawabannya. Makanya langsung diendil oleh Allah urusan harta, Allah langsung yang menangani. Otomatis ada hikmah-hikmah tersendiri. Kenapa laki-laki dapat 2 gendongan, kenapa perempuan hanya dapat 1 gendongan? Tapi sebagai muslim harus lihat teks ayat, lidzakari mithlu hadzil, laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Ya, di antara hikmahnya laki-laki karena dia memiliki tanggung jawab yang berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sing nyari nafkah siapa? Laki-laki. Engko wayahe fardu kifayah jamaah sinten? Laki-laki. Nanti ketika ada perang, perintah perang, siapa yang maju? Laki-laki. Ketika laki-laki punya tugas di atas daripada tugasnya apa? Perempuan. Nah, niki pertama. Kemudian pentingnya kita ngaji. Napa? Ngaji adalah solusi terbaik dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada warisan, ternyata yang laki-laki sudah beruntung alias kaya, punya saudari yang belum beruntung, nek tiange ngaji, Mbak, lek napa gede itu hak milik mereka. Kalau yang masih kecil statusnya anak ya yatim, itu haknya, miliknya ini gue. Warisan saking tiyang mboten saged dipending. Keadaan itu yang tahu hanyalah Allah. Dipending akhirnya mungkin maaf bangkrut atau mungkin maaf hal terus nasib harta yang mestinya harus jatuh kepada anak yatim karena ditunda-tunda hilang. Berarti siapa yang dolim? Ibunya. Atau yang dolim mungkin bapaknya. Suami meninggal dunia, statusnya bapak, punya warisan untuk anak-anaknya. Istri meninggal dunia, otomatis dapat warisan untuk anak dan ibunya kalau statusnya istri punya harta. Mboten saged dipending. Hati-hati nggih, karena ini bentuk suatu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah manfaat. Wirid yang dilakukan dengan harapan agar sebidang tanah cepat laku. Apakah diperbolehkan? Masalah utang. Yang sepai nggadahi utang kathah lalu kemudian meninggal dunia, apakah anak juga kena dampaknya harus bayar utang? Ya napa jawabane Pak Rawuh? Ya napa nih? Orang banyak utang akhirnya meninggal dunia, tetap namanya hutang.